Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngul Prastio dengan NIM 2200302199 dari kelas 3C1. Di sini saya akan menerangkan tugas saya, yaitu kewirausahaan 2 tentang buku 1 dan buku kedua. Buku pertama yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya pilih yaitu sembako, produk atau jasanya barang kebutuhan sehari-hari. Elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yang saya pilih yaitu siklus pengembangan produk yang panjang. Lalu yang kedua ada sumber-sumber modal personal yang diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal yang saya pilih yaitu dana pribadi, pendiri, teman, dan keluarga. Lalu yang ketiga ada potensi peningkatan pendanaan. Potensi peningkatan pendanaan yang saya pilih yaitu personal funds atau dana pribadi. Lalu elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel. Business angel yang saya pilih mempunyai karakteristik mereka menginvestasi uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diidentifikasikan oleh pemodal venture. Lalu ada jenis venture capital. Jenis venture capital yang saya pilih mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuannya, yaitu ada single tier approach dan two tier approach. Lalu ada initial public offering atau disingkat IPO. Yang saya pilih yaitu mengatasi kendala pinjaman. Lalu elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Ada bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu ada SBA Guarantee Loan. SBA Guarantee Loan memiliki karakteristik yaitu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu ada sumber-sumber pinjaman lain. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. Lalu elemen yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Ada leasing dan sewa. Leasing dan sewa memiliki karakteristik yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada SBAR, Small Business Innovation Research. Yang saya pilih yaitu SBR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah atau mendanai proposal tertentu. Lalu buku yang kedua yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha yang saya pilih sembako, produk atau jasanya bahan kebutuhan pokok. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Hasil rekaman hasilnya yang saya pilih informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Lalu ada kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, dan terakhir angka penjualan. Jenis pemasarannya dapat mencakupi yang pertama pemasaran bisnis ke bisnis, lalu pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran layanan. Lalu ada 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar barunya yang saya pilih yaitu e-commerce, lalu kontribusi pada bisnisnya ada berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, saham. Lalu 1.3 ada pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yang saya pilih yaitu functional approach, atau bisa dikenal dengan penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu langkah-langkah yang kedua ada investasi peluang pemasaran. 2.1 peluang pemasaran. Peluang pemasarannya dapat mencakupi yang saya pilih yaitu ada penetrasi pasar, penjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha.
Lalu ada 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluangnya dapat mencakupi yang saya pilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Lalu daya tahan bahan baku produk, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Lalu keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal. Lalu kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Yang terakhir adalah kemudahan untuk ditangani. Lalu 2.3 ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencakupi yang saya pilih yaitu beresiko dan peluang. Lalu 2.4 yaitu ada kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaingnya dapat mencakupi yang saya pilih adalah pemotongan harga dan periklanan ekstensif. Lalu ada 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran. Dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasarannya dapat mencakupi yaitu seasonal topic. Yang langkah-langkah ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan yaitu dapat mencakupi data pemasaran dan analisis. Lalu 3.2 perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi yang saya pilih struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan, lalu struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Lalu ada 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yang saya pilih biaya produksi, biaya promosi, lalu penelitian dan pengembangan. 3.4 komunikasi kelayakan. Membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yang saya pilih tenaga pemasaran dan pemilik. 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Di sini saya mencantumkan link Google Form yang dimana itu merupakan syarat yang sudah saya isi untuk luas peluang pemasaran yang saya pilih. Sekian presentasi saya tentang buku 1 dan buku 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.